Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atana bikitabin kasyamsi idza duhaha wa atana bisunnatin kal qamari idza talaha. Man tamassaka bihima kana fi daw'in nahari idza jallaha. Salatu wa salamu ala habibina al-mustafa ahlus sidqi wal wafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan Ramadan ini, semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Pintu taubat akan dibukakan, serta pintu surga akan dibukakan. Namun, ada satu hal yang perlu kita benahi. Ada satu hal yang perlu kita perbaiki, yaitu keikhlasan. Karena keikhlasan merupakan kunci utama agar amal ibadah kita di sisi Allah diterima. Allah berfirman pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan keikhlasan serta menjalankan agamanya, agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menjelaskan bahwa keikhlasan adalah kunci utama dan syarat utama agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sungguhnya kami tidak menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran ini kecuali dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan menaati ketaatannya. Yang dimaksud dengan sembahlah Allah dengan menaati ketaatannya adalah sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan keikhlasan, dengan tulus. Karena semua amal ibadah kita harus didasari dengan keikhlasan. Hadirin dan pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, menjaga keikhlasan tentunya bukan hal yang mudah. Terkadang kita merasa bangga dengan amal ibadah kita sendiri, ataupun kita mengharapkan pujian dari sesama manusia, pujian dari orang lain. Karena itu kita harus menghindari sifat riya. Namun saya akan mengatakan kepada pemirsa semua, ada 4 langkah yang harus kita lakukan agar keikhlasan kita dapat terjaga. Langkah yang pertama adalah menetapkan niat sebelum beribadah. Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ditulis selalu pertama pada setiap kitab Imam Nawawi, yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, agar amal ibadah kita menjadi perfect, menjadi maksimal, kita harus meluruskan niat kita semata-mata karena Allah, jangan mengharap pujian dari sesama manusia. Kemudian langkah yang kedua, pemirsa, adalah menghindari sifat riya. Kita harus menjauhi sifat-sifat yang dimana kita di depan manusia itu kita berbuat alim, berbuat amal ibadah yang banyak sehingga kita ingin dipuji oleh manusia, sehingga kita bangga dengan amal ibadah kita sendiri, dan kita harus menjauhinya karena sifat riya ini adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Dan langkah yang ketiga adalah dengan beribadah dengan secara diam-diam atau beribadah secara sembunyi-sembunyi, seperti bersedekah tanpa diketahui orang lain, dan mendirikan sholat tahajud, dan juga berdoa pada sepertiga malam. Dan langkah yang keempat adalah kita harus memohon dan berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan, agar diberi kemantapan iman. Rasulullah telah memberikan salah satu doa agar kita selalu diberikan keikhlasan, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Angka baiknya kita mengucapkan doa ini pada waktu-waktu mustajabah. Pemirsa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa,
maka kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan agar kita selalu diberikan keikhlasan oleh Allah. Moga-moga, mudah-mudahan dengan 4 langkah tadi kita akan terhindar dari sifat riya dan kita akan mendapatkan keikhlasan dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada dasarnya beribadah ataupun keikhlasan itu kembali kepada hati seseorang. Karena hati itu adalah kunci utama dalam setiap perbuatan. Jikalau hati itu bersih dan jikalau hati itu baik, maka baiklah segala amalannya. Dan jikalau hati itu buruk atau hati itu rusak, maka akan rusaklah segala perbuatannya, rusaklah segala tubuhnya, rusaklah segala apapun yang dilakukannya. Dengan ini, dengan 4 langkah ini, marilah kita amalkan bersama dalam bulan Ramadan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, khairul mu'min tarkahu ma la yu'inihi. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, manfaatkan momentum bulan Ramadan ini agar kita selalu menjaga keikhlasan kita dan semoga amal ibadah kita selalu diterima di sisi Allah. Astaghfirukum hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.